Eh, Baik teman-teman, selamat malam. Salam untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman semua? Baik. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan webinar pada malam hari ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi teman-teman perlu kita tahu bahwa di sini yang akan yang menjadi pembahasan ini yaitu bagaimana cara menjadi guru yang profesional. Jadi kita tahu bahwa mendidik dan mengajar anak didik itu adalah tugas guru sebagai profesi. Jadi tugas guru sebagai pendidik meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai kehidupan di masa depan anak didik tersebut. Jadi guru juga mempunyai keahlian atau sering disebut dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk menguasai masalah yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Sehingga kompetensi ini mutlak harus dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Nah, bagaimana cara untuk membangun profesionalisme guru? Kita tahu profesionalisme guru itu bukanlah barang jadi yang diperoleh atau mungkin didapatkan oleh seorang guru, akan tetapi suatu keadaan dari sebuah proses. Jadi semua itu harus dibarengi dengan proses. Untuk itu profesionalisme guru harus direncanakan, dibangun, dan dikembangkan menjadi bagian yang menyatu dengan pembinaan guru yang kondusif. Selama itu telah banyak upaya yang dilakukan untuk membangun profesionalisme guru, baik oleh guru itu sendiri maupun pemerintah yang memiliki kewenangan tersebut. Itu saja dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin memaparkan materi, saya persilakan. Oke, izin yang moderator. Oke, yang terhormat Bapak Saad Bermian dari Sekolah STM Negeri 1 STM Ilir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk join di webinar kami. Di mana yang ingin saya tambahkan adalah faktor penentuan dan penilaian kinerja guru sebagai jabatan profesional. Kinerja yang didefinisikan di sini adalah sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat diartikan di sini bahwa hasil kerja guru yang dicapai selama melaksanakan tugas pelayanan bagi warga belajar di bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kinerja guru ditentukan oleh berbagai faktor yang satu sama lain berkaitan, seperti kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas kerja, rekan guru, karyawan, maupun anak didik. Menurut Pidarta, seperti yang dikutip dalam buku Yasara Tudu Wow dalam buku Profesi Kependidikan, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru,
dalam melaksanakan tugasnya. Yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, fasilitas kerja. Yang ketiga, harapan-harapan. Dan yang terakhir, kepercayaan personalis sekolah. Di sini ada faktor internal, yang dimana dapat menentukan tingkat kinerja sejauh bagaimana guru memandang dan memperlakukan jabatan guru. Jika jabatan guru dipandang sebagai kewajiban, maka kinerjanya hanya sebatas melaksanakan tugas semata. Jika selesai, bertugas berarti selesai tanggung jawab, tinggal melaksanakannya di kelas. Jika dipandang sebagai kebutuhan, maka kinerjanya tidak hanya sebatas melaksanakan tugas, tetapi sampai pada adakah yang dikerjakannya itu telah memenuhi kebutuhan dirinya sebagai pelayan bagi warga belajar dan juga kebutuhan yang dilayaninya. Adapun faktor lingkungan, di mana tempat mengabdi dapat menemukan kinerja guru sejauh lingkungan mendukung setiap upaya yang baik dari guru. Jika lingkungan dapat ditata sedemikian rupa dengan menciptakan dan memelihara seluruh komponen fungsi sebagaimana semestinya melalui kepemimpinan administrator atau manajer sekolah yang efektif dan efisien, sehingga sekolah benar-benar aman, nyaman, menyejukkan guru dan termotivasi melaksanakan tugas keprofesionalisnya jika suasana sekolah memberi dukungan penuh kepada mereka. Dari faktor kebijakan, pemerintah dapat menentukan kinerja guru sejauh sebagaimana pemerintah memperlakukan jabatan guru dan guru itu sendiri. Jika pemerintah memandang dan memperlakukan jabatan guru sebagai profesi, sehingga yang mengisi jabatan itu hanya merangka benar-benar profesional, dapat diprediksi kinerja guru akan tinggi. Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat tugas keprofesionalan guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20A tentang guru dan dosen, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Di sini saya mengambil satu contoh di mana profesionalkah guru dalam mengajar. Jadi saya memberikan contoh di mana bagaimana tanggapan kita sebagai siswa terhadap guru yang merokok. Jadi menurut saya seperti ini. Ya, kita kaitkanlah dalam sebuah pepatah yang di mana pepatah itu mengatakan guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Yang artinya adalah siswa adalah peniru yang ulung. Begitupun seorang siswa atau peserta didik akan mengimitasi atau meniru apa yang dilakukan guru sebagai role modelnya. Masa pertumbuhan dan masa mencari jati diri menjebaknya pada keinginan meniru perilaku orang lain, orang tua, selebritis, atau teman sebayanya. Terutama guru sebagai pembawa moralitas, seorang guru dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Di mana di sini kesalahan guru merokok di area sekolah dianggap kecil tapi berapa besar atau fatal. Benarkah ini sebuah kesalahan yang fatal? Kita telah kasus ini bila guru dengan bebas merokok di lingkungan sekolah, maka secara tidak langsung ada hal negatif yang bisa dicerna oleh peserta didik. Pertama, guru itu dianggap buta huruf, tidak mampu membaca surat moral yang ada di kemasan rokok, yang dimana adalah merokok membunuhmu, merokok menyebabkan kanker mulut segala macam, dan merusak kesehatan. Mungkinkah guru itu buta huruf? Rasanya tidak mungkin. Peserta didik akan menyimpulkan bahwa guru bukan buta huruf, tapi buta dalam arti niat baik. Oke, saya serahkan kepada teman saya yang ingin memberikan materi. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan materinya. Saya ingin menjelaskan faktor penentu dan penilaian kinerja guru sebagai jabatan profesional. Kinerja yang didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat diartikan juga sebagai hasil kerja guru yang dapat dicapai selama melaksanakan tugas pelayanan bagi warga belajar di bidang pendidikan.
Dalam buku Profesi Pendidikan bahwa ada beberapa faktor dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, fasilitas kerja. Yang ketiga, harapan-harapan. Dan keempat, kepercayaan personal sekolah. Faktor internal dapat menentukan tingkat kinerja sejauh bagaimana memandang dan memperlakukan jabatan guru. Jika jabatan guru dipandang sebagai kewajiban, maka kinerja sebatas melaksanakan tugas semata. Jika selesai tugas berarti selesai tanggung jawab, tinggal melaksanakannya di kelas. Jika dipandang sebagai kebutuhan, maka kinerja tidak hanya sebatas melaksanakan tugas, tetapi sampai pada apakah yang dikerjakannya, itu telah memenuhi kebutuhan dirinya sebagai pelayan bagi warga belajar dan juga kebutuhan sehingga merasa puas. Faktor lingkungan tempat mengabdi dapat menemukan kinerja guru sejauh lingkungan mendukung setiap upaya yang baik dari guru. Jika lingkungan dapat ditata sedemikian rupa dengan menciptakan dan memelihara seluruh komponen berfungsi sebagaimana mestinya melalui kepemimpinan administrator atau manajer sekolah yang efektif dan efisien sehingga sekolah benar-benar aman, nyaman, menyejukkan, guru akan termotivasi dan berjuang untuk menampilkan kinerja yang baik. Faktor kebijakan pemerintah dapat menentukan kinerja guru sejauh bagaimana pemerintah memperlakukan jabatan guru dan guru itu sendiri. Jika pemerintah memandang dan memperlakukan jabatan guru sebagai profesi, sehingga yang mengisi jabatan itu hanya mereka yang benar-benar profesional dapat diprediksi kinerja guru yang tinggi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Jessica yang menambahkan materinya. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya di sini akan membahas tentang membangun profesionalisme guru. Profesionalisme guru bukanlah barang jadi yang diperoleh atau mungkin didapatkan oleh seorang guru, akan tetapi satu keadaan dari sebuah proses. Untuk itu, profesionalisme guru harus direncanakan, dibangun dan dikembangkan menjadi bagian yang menyatu dengan pembinaan guru secara kontinu. Selama ini, telah banyak upaya yang dilakukan untuk membangun profesionalisme guru, baik oleh guru itu sendiri maupun pemerintah yang memiliki kewarganegaraan tersebut. Kewenangan tersebut. Membangun, mengembangkan, dan membina guru adalah tugas yang harus dilakukan bila guru ingin menjadi profesional. Profesionalisme guru dapat dibangun dengan tujuan menciptakan lingkungan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif bagi pekerjaan guru. Lingkungan pengembangan guru sedikitnya mempunyai 4 tujuan, yakni 1. Menyelesaikan tugas personal yang mudah. 2. Menyelesaikan tugas pengajaran yang mudah. 3. Menyelesaikan tugas personal yang kompleks. 4. Menyelesaikan tugas pengajaran yang kompleks. Itu berarti bahwa membangun profesionalisme guru adalah bersamaan memberikan pembinaan bagaimana guru menjadi masalah adalah bagian dari tugas-tugas keseharian guru. Dari beberapa analisis, khususnya analisis manajemen pengelolaan guru, maka profesionalisme juga terkait dengan manajemen pengelolaan guru dari sejak perencanaan, pengelolaan, sampai pada pembinaan guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan materinya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, saya persilahkan. Baik, saya akan menambahi materi dari kelompok kita, yaitu profesionalisme. Adapun yang seperti kita ketahui, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi untuk selalu mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Adapun tujuan profesionalisasi di bidang pendidikan yaitu komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui
pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Selain itu juga meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar yang lebih ditetapkan. Profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan atau guru. Profesionalisasi guru diawali dari niat seseorang menjadi guru dengan tumbuhnya kebutuhan untuk melayani sesama manusia. Kebutuhan akan pelayanan terhadap sesama, terutama kepada peserta didik, dinyatakan dalam sikap perilaku yang nyata, dirasakan oleh seorang yang dilayani. Dan adapun pengembangan kinerja di bidang pendidikan, kinerja guru merupakan salah satu indikator penentu ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Banyak faktor yang tingkat keberhasilan pelaksanaan program pendidikan pembelajaran seperti bermutu and raw input, kebermutuan instrumentalia dan pendidikan, dan bermutu environmentalia pendidikan, dan profesional dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Baik, sekian materi yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memaparkan materi. Dan di sini izin Pak, apakah penyaji bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bapak? Ya, boleh, silakan. Baik, teman-teman, karena Bapak itu sudah mempersilahkan, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Oke, saya yang bertanya. Oke, Pak. Kan ada nama-nama model pembelajaran seperti problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan ada juga model pembelajaran kooperatif. Kan zaman kita ini kan Pak sudah zaman teknologi seperti itu kan Pak. Jadi guru-guru lebih banyak memakai model pembelajaran apa seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, untuk moderator ini gimana? Langsung dijawab atau gimana? Iya Pak, langsung dijawab aja boleh. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau ditanya mengenai program atau metode yang digunakan guru untuk mengajar, kira-kira yang bagaimana yang bagus gitu ya, itu sebenarnya tergantung bagaimana lingkungan yang kita hadapi. Nggak bisa semua metode itu cocok gitu. Jadi kita sebagai guru makanya disuruh atau diwajibkan memang harus membuat penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum kita membuat sebuah metode, atau kita bisa mencoba dulu gitu. Kita buat penelitian tindakan kelas, jadi dari penelitian itu kita bisa melihat sebenarnya apa yang cocok gitu. Jadi kalau dibilang metode sebenarnya itu tergantung dari bagaimana lingkungan yang kita hadapi. Jadi sebenarnya banyak metode-metode seperti tadi, tapi metode itu sendiri nggak harus itu yang kita kuasai. Makanya kita sebagai guru tuh harus menguasai banyak metode gitu. Karena kan sekarang banyak lagi metode yang baru, bukan hanya program based learning, CTL, sekarang sudah ada yang baru gitu. Program ada yang baru itu untuk terkhusus kurikulum yang baru ini, ada program-program baru. Jadi kita sebagai guru ya memang harus terus belajar. Mungkin itu sih yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Sudah cukup yuk.
Oke, saya rasa mungkin dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya rasa sudah cukup juga. Jadi terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan untuk ikut gabung di webinar malam ini. Untuk Bapak juga terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan. Izin dulu moderator. Bisa putus entah berapa kali, Pak? Ambil foto gitu. Tolong dulu Bunga screenshot kan. Baik, bisa dibuka kameranya agar kita dapat berfoto bersama. Baik, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Izin ditutup Pak. Ya, terima kasih.